Halo guys, ketemu lagi dengan saya Benny Krispiantoro. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang the do's and the don'ts pada saat mengerjakan soal IELTS Writing Task 1. Jadi apa saja yang akan ditulis dan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan pada saat mengerjakan soal IELTS Writing Task 1. Tetap stay tune di video-video saya di YouTube Benny Krispiantoro untuk mempelajari bahasa Inggris. Dan jangan lupa untuk like, share, and comment dan juga subscribe. The do's and the don'ts in writing IELTS Task 1. Yang pertama adalah the do's. What must you do? Apa yang harus kita lakukan pada saat mengerjakan soal writing task 1 pada IELTS? Jadi yang pertama adalah find most common mistakes. Ya, kita harus mengetahui kesalahan-kesalahan yang paling sering muncul, yang paling sering kita lakukan pada saat menulis. Ya, apakah spellingnya, apakah dalam bentuk tensesnya, apakah dalam bentuk struktur kalimatnya, word order, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah read instruction carefully. Kenapa kita harus membaca instruksi Writing IELTS Task 1 ini dengan seksama? Karena kita harus menulis sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Ya. Ingat, instruksi Writing IELTS Task 1 itu kita harus menulis ya tentang deskripsi sebuah chart, sebuah grafik atau maps ataupun proses atau prosedur. Nah, kita harus menulis paling tidak 150 kata, ya, boleh lebih. Kemudian dikerjakan dalam waktu 20 menit. Ya, bisa dilihat di video di YouTube saya sebelumnya ya. Jadi apa yang harus ada di Writing IELTS Task 1? Read instruction carefully. Kemudian yang ketiga adalah paraphrase the questions. Jadi harus memparafrase pertanyaan yang ada di dalam instruksi soalnya ya. Jadi misalkan di sana disebutkan the graphs illustrate ya. Grafik, ada 2 grafik ya mengilustrasikan tentang, nah itu diparafrase ya, sehingga kalimat awal kita di penulisan kita tidak copy paste dari soal yang ada di dalam Writing IELTS Task 1. Kemudian yang berikutnya adalah use signposting language ya, menggunakan kata penghubung. Ya, misalkan untuk yang proses ya atau procedure kita bisa menggunakan first, second, after that, next, finally, eventually ya. Jadi divariasikan penggunaan kata penghubung. Kemudian selalu practice on IELTS answer sheets. Jadi jangan lupa teman-teman untuk mengerjakan latihan-latihan soalnya di IELTS answer sheet yang disediakan di internet ya secara gratis, sehingga ketika kita mengerjakan IELTS secara real kita sudah terbiasa dengan lembar jawabnya, sehingga teman-teman tahu ya. Jadi ketika 150 kata itu berhenti di baris keberapa nih, kita sudah bisa mengerjakannya dengan lebih cepat ya. Kemudian know how to describe change ya. Jadi teman-teman harus mengetahui bagaimana menggambarkan sebuah perubahan ya. Apakah grafiknya naik, menurun, ataukah stabil ya. Apakah ada perubahan yang dramatis, perubahan yang signifikan, apakah ada fluktuasi yang naik turun ya di tahun keberapa dan seterusnya ya. Kemudian yang ketujuh adalah organize and plan in advance. Jadi dimohon dengan sangat untuk mengorganisir dan merencanakan apa yang akan ditulis ya. Jadi di paragraf pertama, paragraf kedua dan seterusnya itu kita bikin semacam mind map ya, atau
bisa juga menggunakan peta konsep ya, konsep map ya, sehingga ketika kita menulis kita sudah paham setelah ini apa, setelah itu apa, dan nanti di akhirnya akan dituliskan kalimat apa. Kemudian yang selanjutnya adalah practice writing overviews ya, kita harus menuliskan writing overviews karena di paragraf pertama itu sebagai paragraf yang akan membuat korektor atau yang memberikan nilai di writing IELTS Task 1 kita akan tertarik dengan tulisan kita. Jadi seolah-olah mereka itu sedang membaca berita ya, berita tentang grafik, berita tentang sebuah perubahan tempat ya, yang tadinya seperti ini, kemudian tahun sekarang berubah menjadi seperti ini, dan seterusnya. Jadi kita sedang menyuguhkan, ini ada artikel, ini ada berita, ini ada report, ya, ada laporan, mereka itu membaca. Dan ketika mereka membacanya antusias, ya, berarti tulisan kita akan bagus, ya. Jadi overview di sini kalian sebutkan, ya, apa yang paling utama. Misalkan dari kenaikannya adalah di produk A. Produk A itu naik dengan sangat signifikan di tahun ini. Ya, jadi ingat overview ini adalah sesuatu yang paling menonjol, tren yang paling menonjol di dalam grafik itu, ya. Dan jangan menambahkan data atau informasi sendiri, ya. Jadi jangan dituliskan misalkan terjadi peningkatan yang signifikan karena ini ya, tidak boleh ya. Jadi harus yang sesuai dengan data yang ada di grafik. Berikutnya adalah determine tenses. Pastikan menggunakan tenses yang sesuai dengan yang ada di grafik atau maps atau yang ada di proses ya. Tensesnya bisa menyesuaikan ya, bisa present tense, bisa present perfect tense, bisa past tense, dan seterusnya. Kemudian support with data ya. Jadi tulisan kita didukung dengan data yang ada di graphics ya. Jadi biasakan dengan misalkan 50% itu bisa diganti dengan a half, 25% itu bisa diganti dengan seperempat ya, quarter ya, nanti ada one third, atau kita bisa menggunakan kata 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan sebagainya. Itu akan menarik korektor sebagai nilai tambahan di kosakata maupun di grammar ya. Kemudian the don'ts, apa yang tidak boleh kita lakukan ya, terutama dalam mengerjakan soal writing IELTS Task 1. Yang pertama adalah kita tidak boleh menggunakan kata yang sama untuk prosentase dan untuk nomor atau angka. Ya, misalkan di grafik ada tulisan naik 25%, maka jangan ditulis 25% di tulisan kita, ya, ditulis menggunakan cara lain ya. Tadi misalkan a quarter, atau telah terjadi kenaikan 1 kali lipat, 2 kali lipat, atau telah melampaui ya berapa persen ya, dan seterusnya. Atau bisa digunakan lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya. Kemudian give your opinion or speculate. Jadi jangan sekali-kali memberikan pendapat kita di luar informasi laporan yang ada di data tersebut, atau jangan memberikan spekulasi. Kemudian just focus on line and bar graphs ya, hanya fokus pada diagram garis dan diagram batang saja, itu tidak boleh ya. Jadi harus fokus ke, misalkan ada 2 diagram ya, jadi 1 diagram garis, 1 diagram batang, maka keduanya harus dilihat ya. Kemudian use bullet points or abbreviation. Jangan sekali-kali menggunakan poin, menggunakan titik atau tanda, misalkan strip-strip ya, atau singkatan-singkatan, itu pun tidak boleh, karena dalam writing kita harus menuliskan apa adanya ya. Misalkan do not ya ditulis do not, jangan don't ya. Kemudian yang kelima adalah jangan menulis semua informasi yang ada di dalam grafik ya. Tuliskan yang paling menonjol, tuliskan tren-trennya saja ya. Bandingkan data ini dengan data itu, bandingkan produk ini dengan produk yang lainnya di tahun-tahun yang berbeda misalkan. Kemudian yang keenam,
Jangan mengcopy kata dari pertanyaan. Kita harus memparafrase ya pertanyaan yang ada di dalam buku soal untuk dijadikan kalimat pertama kita. Kemudian yang ketujuh, jangan overuse linking word, jangan berlebihan menggunakan kata penghubung ya. Karena nanti terlihat tidak alamiah ya. Masa satu kalimat kemudian kalimat berikutnya kata penghubung, kalimat berikutnya kata penghubung lagi, itu tidak make sense ya, sehingga perlu diberikan jarak. Kemungkinan berapa kalimat kemudian ada kata penghubung lagi, atau menghubungkan paragraf satu dengan paragraf kedua, kita bisa menggunakan kata penghubung. Kemudian use informal language, jangan sekali-kali menggunakan bahasa informal, baik itu bahasa casual, baik itu bahasa kolokial, baik itu bahasa yang phrasal verb, baik itu penggunaan bahasa slang, idiom dan seterusnya ya. Kemudian don't panic, jangan sekali-kali panik ketika melihat soal. Misalkan pernah ujian IELTS, yang pertama hanya satu grafik, ujian lagi yang kedua ada 2 grafik ya. Tetap tenang, tetap fokus, santai saja, jangan panik, karena yang korektor butuhkan adalah kita bisa menunjukkan bahwa kemampuan bahasa Inggris kita sangat bagus dalam penguasaan kosakata, dalam penguasaan grammar, dalam penguasaan organisasi kalimat ya, dan juga kita sesuai dengan apa yang diinstruksikan dalam soal ya. Jadi tidak perlu dituliskan semuanya. Oke, terima kasih. Thanks for watching. See you when I see you. Bye.